Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati talihin. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihina amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala haditsih. Yang saya hormati Bapak pimpinan cabang daripada Taspen KC Cirebon, yang saya hormati seluruh karyawan staf Taspen kantor cabang Cirebon, yang saya hormati seluruh hadirin hadirat yang pada kesempatan sore hari ini bisa berkumpul di tempat ini yang biasa digunakan untuk kerja. Pada sore hari ini tempat ini kita gunakan untuk taklim, karena memang pada hakikatnya dimanapun kita berada, maka pada hakikatnya itu adalah bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan untuk taklim, untuk sholat pun bisa. Jangankan untuk ngaji, untuk bersujud kepada Allah pun diperbolehkan. Inilah hakikat bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya, yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin, tentunya kita semua berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak mau syafaat dari Nabi. Lalu apa sebetulnya syafaat? Sehingga banyak manusia yang menginginkan mendapatkan itu semua. Syafaat itu artinya pembelaan. Ketika kita berharap syafaat dari Nabi, berarti kita berharap pembelaan dari Nabi. Cuma masalahnya, di dalam satu ayat yang populer, yang masyhur, yang seringkali dibaca oleh banyak kalangan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Pada hari kiamat nanti tidak akan ada yang mampu memberikan syafaat illa bi'iznihi, kecuali atas izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang pun yang dapat memberikan pertolongan, memberikan pembelaan kecuali atas izin Allah. Lalu bagaimana dengan Nabiullah Muhammad, Ustaz? Sama. Nabi Muhammad pun membela umatnya, cuma pembelaannya itu atas dasar izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pada hari itu yang menjadi maliki yaumiddin, yang menjadi raja, penguasa pada hari kiamat adalah Allah. Sehingga ketika Rasulullah coba untuk memberikan syafaat kepada umatnya, itu kadangkala diterima syafaat itu oleh Allah, dan kadangkala tidak diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat syafaat. Kadangkala banyak orang yang seringkali meremehkan untuk taat kepada Allah, meremehkan untuk beribadah kepada Allah, dengan alasan, kalau kata orang tengah tani pleret bilang, yang penting isun si Islam, sembayang beli sembayang, gak kok pas mati sih dibela nih kanjeng Nabi. Wah, aneh kan wong tengah tani. Wong pleret itu golongan pada senang mangan empale. Ada orang-orang yang meremehkan perkara ibadah, perkara sholat,
perkara taat, perkara takwa. Dengan alasan yang penting beriman, yang penting cinta sama Nabi, yang penting mengaku diri sebagai umat Rasulullah. Bagaimanapun kondisinya, kelak di padang mahsyar pasti Nabi akan memberikan syafaat kepada kita. Betul. Cuma masalahnya yang namanya syafaat itu hanya sekedar pembelaan. Sama seperti halnya kita ketika kita ada masalah terkait dengan masalah hukum misalnya, dan kita kemudian punya teman dari polisi, kita minta bantuan kepada teman kita, Ang, tolong si Ang, isun liana masalah, apa sih isun numpak motor nganggo knalpot brong, wah terlalu, karyawan Taspen motornya knalpotnya brong, ada di sini nih kayak gitu. Nah, apa sih, tolong sih, bantu sih. Dibantu sama teman kita. Teman kita menghubungi, misalnya Kasat Lantas, Pak, tolong Pak, itu teman saya Pak. Itu nganggo knalpot brong, rusak ngan dudu apa-apa. Pengen sih tuku motor kang bener, tapi primani buite gali lubang tutup lubang. Jadi ya motornya brong kayak motor. Oh ya. Dibela oleh teman kita, dan pembelaan teman kita bisa diterima dan tidak bisa diterima. Diterima itu kalau misalnya masalahnya sepele. Tidak diterima itu kalau misalnya masalahnya berat. Sorry bagi Pak, ya masalahnya dudu apa-apa, dudu cuma knalpotnya brong, laka remeh motornya. Wah ya terlalu kayak makanya. Bukan hanya nggak ada remnya, bukan hanya remnya blok, langkah spione. Bukan hanya langkah spione, langkah klaksone. Motor golongan motor bodong aja kayaknya. Tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dikompromikan. Begitu pula syafaat dari Rasulullah kelak di yaumil kiamah. Rasulullah bilang, ya Rob, walaupun kayak gini juga dia umat saya, ya Rob. Berikan keringanan bagi dia, ya Rob, dari siksa neraka. Diperiksa sama malaikat-malaikat Allah. Oh, kayak makanya si golongan wong al-blu butu wal bleru wanda blegu. Angel guys. Pengen diampuni, pengen dimaklumi, pengen dimaafkan, angel. Ini dosanya udah wis segabeg-gabeg kayak sih, beli bisa di Pangapura. Itulah syafaat dari Rasulullah. Kalau misalnya ternyata kesalahannya hanya kesalahan sepele, kalau kesalahannya hanya kesalahan remeh-temeh, maka insya Allah syafaat dari Rasulullah, pembelaan dari Nabiullah Muhammad yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa orang mahasiswa itu namanya di ACC. Ya ACC beli jadi Gusti Allah. ACC apa? Sapangat. Sapangat dari wong Purwokerto, golongan wong Brebes, golongan wong Cilacap. Ayo ngomong dening kayak kue sudah kuning lakal gue. Sahabat, makanya kita jangan meremehkan masalah taat. Jangan meremehkan masalah ibadah. Banyak orang yang penting kita cinta sama Rasulullah. Yang penting kita banyak bersolawat kepada Rasulullah. Pasti dapat syafaat dari Rasulullah. Memang betul dapat syafaat dari Rasulullah. Tapi masalahnya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat kelak di yaumil kiamah illa bi'idznihi, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya izin dari Allah kita usahakan. Kalau maksiat ya aja terlalu lah maksiatnya. Berarti oleh maksiat ya Pak Ustaz. Duduk oleh maksiat. Berhenti dari yang namanya maksiat. Tapi itu maksiat ke maksiat cilik Pak Ustaz. Dosa ke paling dosa cilik Pak Ustaz. Apa sih paling dilang wong tiktokan bae wad nyuruh. Ingat kata Allah, kata Rasul, la saghiratam ma'al israr. Tidak ada yang namanya dosa kecil manakala itu dilakukan terus menerus.
Itu isun cuma dosanya paling gibah wae Pak Ustaz, ngomongi wong, ngungkit-ngungkit kejelekan orang lain, ngorek-ngorek kesalahan orang lain, ya paling-paling dapat dosa juga dosa cilik. Iya dosa cilik mau saben dina dilakoni jadi gede. Ana maning bae iki golongan ontelolet beli wis semua. Iya Allah. Kalau sampai karyawan tasbih dia ada anak bis telolet pada goyang kabeh dasar. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah syafaat. Jangan remehkan masalah dosa. Oh, yang penting dosanya kecil lah. Jangan. Tetap kita berhenti dari berbuat dosa. Cuma masalahnya hadirin rahimakumullah, kita saat ini mampu meninggalkan diri kita dari perkara makanan yang haram. Kita mampu menjauhkan dari kita dari minuman yang haram. Kita mampu menjauhkan diri kita dari melihat sesuatu yang haram. Hanya saja masih banyak termasuk emak-emak sekalipun sering ke majelis taklim. Ingat, emak-emak itu ras terkuat di bumi. Kalau naik motor sen kanan belok, ada di sini yang kayak gitu. Mana orangnya? Walaupun sering kali ke majelis taklim, walaupun sering kali melihat kajian-kajian agama, kadangkala sesuatu dosa yang tidak bisa ditinggalkan oleh kebanyakan manusia adalah dosa ghibah. Dosa mengungkit-ungkit kekurangan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Makanya ada lagunya apa? Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Nyari-nyari kesalahan, nyari-nyari kekurangan, buat jadi bahan gibah. Wah. Astagfirullahaladzim. Iya, yang ngantuk kudu pada tangi kabeh, enak banget. Ya iya, saya ngomong ditinggal tidur cerita. Enak banget. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Hendaknya kalian takut dengan suatu hari di mana pada saat itu tidak berguna seseorang untuk menolong orang lain, tidak berguna, sekalipun syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat tidak berguna. Yaumala tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Tidak diterima darinya syafaat. Surat Al-Baqarah ayat ke-48. Maka di sini hadirin, kita selain cinta dengan Rasulullah, mengklaim diri sebagai pengikut Rasulullah, kita pun harus berusaha senantiasa melakukan segala apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Melakukan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi dan menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, tapi saya ini sibuk. Saya bukan santri. Saya bukan ustaz, saya bukan kiai. Bagaimana kemudian caranya kita taat dengan aturan-aturan Nabi? Yang namanya taat kepada aturan-aturan Nabi terhadap aturan-aturan Islam tidak terbatas dengan yang namanya ruang dan waktu. Tidak terbatas dengan namanya pekerjaan ataupun profesi. Ingat, seorang muslim sejati ia akan lantang mengatakan ana muslim qabla kulli syai'. Saya adalah seorang muslim sebelum segala sesuatu ada pada diri saya. Saya pengusaha Ustaz, tapi saya muslim. Karena saya muslim, maka wajib bagi saya setiap amal usaha saya harus senantiasa berusaha menyesuaikan dengan apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya pejabat Ustaz, tapi saya muslim. Karena saya muslim, maka wajib bagi saya untuk taat dengan semua apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya aparat Ustaz, tapi saya muslim. Karena saya muslim, maka pantang bagi saya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah muslim sejati. Yang dikatakan ana muslim qabla kulli syai'. Saya muslim sebelum segala sesuatu ada pada diri saya. Bukan dibalik.
Saya muslim Ustaz, tapi saya pejabat priwe maninya ini lingkungan pejabat kan pangarane sogok menyogok kan dianggap sesuatu kang biasa. Jadi ya priwe maninya isu ngemeli sogok menyogok. Saya muslim Ustaz, tapi saya aparat. Guru dewek lah ngarane aparat kan. Luru duit, luwi tambah-tambahan kan sing dibae. Umumnya mengkono ya Pak Ustaz priwe maning. Saya muslim, tapi saya pengusaha Ustaz. Yang namanya pengusaha kan buru dewak jagat lagi kayak mengkenen wal kedual dudu sandal kedudu kadal kabeh diuntal dianggap halal ajib. Keislamannya dipertaruhkan, akidahnya digadaikan. Dia bukannya mengatakan saya pejabat tapi saya muslim, saya aparat tapi saya muslim, saya pengusaha tapi saya muslim. Justru dibalik, saya muslim tapi saya pengusaha, saya muslim tapi saya pejabat, saya muslim tapi saya aparat. Maka ketika ini yang keluar dari lisan seseorang, bisa dipastikan agamanya akan dijual demi dunianya. Akidahnya akan dijual demi apa? Demi pangkat materi jabatan duniawi yang sedang dikejarnya. Padahal apa? Yang namanya nikmat dunia itu hanya sementara. Nikmat dunia contohnya apa? Kita makan saja. Kira-kira nikmatnya berapa lama ketika kita makan? Paling nikmatnya cuma 6 cm. Kita minum es teh manis yang enaknya paling 6 cm. Antara lidah dan sampai kerongkongan. Pas nyampe perut sih, wis lah rasa-rasa acan. Kita makan sate kambing, nikmatnya di mana? Nikmatnya antara lidah dan di kerongkongan. Pas masuk ke perut, langkah rasa-rasa acan. Lamunan ngenduk kebobolan, ya iya. Kita makan seenak apapun, kita minum seenak apapun, yang nikmat cuma hanya antara lidah sampai kerongkongan kita. Ketika masuk perut, tidak ada bedanya tidak dengan minum yang lainnya. Tidak ada bedanya dengan makan makanan yang lainnya. Maka itulah hakikatnya kehidupan dunia. Kenikmatan dunia yang seringkali dikejar-kejar oleh banyak manusia sampai menghalalkan berbagai macam cara, melakukan segala pelanggaran, tidak mematuhi aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Pada hakikatnya itu akan menjadi penyesalan bagi banyak manusia. Kenapa? Karena kelak ketika malaikat Israel datang hendak mencabut nyawa yang ada pada dirinya, pada saat itulah banyak manusia yang mengatakan, "Inni tubutul an." Ya Allah, ya Rob, sekian isun tobat, ya Rob. Gelem busung, gelem kiting, beli bakal ngulangi maning. Gelem busung, gelem kitingnya sampai metu. Bersumpah, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, ya Rob. Di dalam Quran surah Al-Munafiqun dikatakan, fayaqulu laula rabbi fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Rabb, andai kata engkau memberikan kesempatan kepadaku ini untuk kembali hidup di dunia, aku berjanji aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi terlambat, terlambat. Dulu di dunia udah ada ustadz yang nasehatin, dulu di dunia sudah ada ulama yang ngingetin, dulu waktu di dunia sudah ada kiai yang negurin, tapi kita tidak memperdulikan mereka. Kenapa? Karena kita lebih condong untuk memperturutkan hawa nafsu kita. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang seharusnya menjadi perhatian kita, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Kita mulai dari saat ini, kita berusaha meningkatkan iman Islam kita, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian nanggung ya Pak Ustadz isun si taate lamun bulan puasa bae, delat maning bulan puasa paling-paling 15 dina maning. Nanggung ya Pak Ustadz sholatnya kalau misalnya sudah masuk bulan Ramadan saja. 2 minggu lagi bulan Ramadannya. Nanti kalau mulai bulan Ramadan, mulai saya taat. Yang nggak pernah pakai jilbab, nanti bulan Ramadan pakai jilbab. Yang nggak pernah pakai kerudung, nanti bulan Ramadan pakai kerudung. Yang nggak pernah datang ke masjid, nanti bulan Ramadan masuk masjid. Nanti yang belum pernah jamaah, bulan Ramadan berjamaah. Jangan. Kenapa? Karena yang namanya takwa
Disampaikan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita kemudian sadar bahwa kita memang harus beriman dan bertakwa, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh, maka pada saat itu pula kita harus melakukannya. Jangan nunggu nanti. Kenapa? Karena yang namanya ajal tidak ada yang tahu. Coba yang perempuan, emak-emak di belakang ini langkah suara-suara, ini langkah jaburan tak apa ya? Yang namanya ajal tidak ada yang tahu. Yang namanya mati tidak ada yang tahu. Nggak tahu. Saya juga nggak tahu kapan ini ajal akan datang. Bisa jadi saya terakhir Bapak Ibu duluan, atau Bapak Ibu duluan saya terakhir. Ajal akan bunuh. Pada baik. Coba rungun nangang bener mulanya gawa ngantuk baik. Namanya ajal tidak ada yang tahu. Bisa jadi saya terakhir Bapak Ibu duluan, atau Bapak Ibu duluan saya terakhir. Salah baik. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah pesan dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nunggu bulan Ramadan. Nah, sekarang ini kita pengajian mengambil tema mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang suci. Insya Allah antara tanggal 10-11 insya Allah kita memasuki bulan Ramadan. Berarti sekitar 2 minggu lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Bulan di mana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Bisa dibilang bahasa gampangnya bulan Ramadan itu bulan atau hari ulang tahunnya turunnya Al-Quran. Sehingga yang menjadikan Ramadan mulia itu karena Al-Quran. Andai kata Al-Quran untuk yang pertama kali Allah turunkan di bulan Dzulqa'dah, niscaya bulan Dzulqa'dah itulah yang akan menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah. Andai kata untuk yang pertama kali Al-Quran diturunkan di bulan Dzulhijjah, niscaya bulan Dzulhijjah itulah yang akan menjadi bulan yang paling diistimewakan oleh Allah. Hanya saja sejarah mencatat kisah-kisah orang-orang salaf menerangkan bahwa untuk yang pertama kalinya Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka inilah sebabnya mengapa bulan Ramadan kemudian menjadi bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan saja bisa mulia karena Al-Quran. Manusia pun bisa mulia dengan Al-Quran.